Halo guys, di video kali ini gue mau bikin desk setup sederhana di sisa ruangan studio gue. Karena sekarang studio gue itu udah gue itemin semua. Kalau kalian lihat di video-video yang sebelum video ini tayang, rata-rata udah item. Jadi udah gue itemin full semuanya. Tapi masih ada sisa space putih di bagian kiri studio gue, deket pintu. Dan ini tuh space yang tadinya tempat naro kursi. Kalau kalian pernah lihat video room tour gue sebelumnya bareng sama Tech Manis. Dan ruangan ini pengen gue bikin lebih terang lah dibandingin sisa studio gue. Dan kebetulan Fantech ngontak gue bahwa mereka itu lagi ngerilis beberapa peripheral yang bertemakan retro dan dinamakan Fantech Super Max Fit. Jadi dia ada mouse, kemudian ada keyboard, kemudian ada mousepad, kemudian ada gamepad. Terutama keyboardnya yang baru banget dirilis yang namanya Super Max Fit Air Series. Ada dua layout, 75% sama 96%. Nanti akan gua bahas kira-kira seperti apa, singkat aja karena memang udah, kalau misalnya kalian mau nonton yang lebih teknikal udah ada ya di Cranky Tech, jadi mungkin bisa nonton ke sana. Gua di sini fokus cuman ke desk setup aja, gimana prosesnya, terus biaya yang dibutuhin untuk bikin desk setup seperti apa, dan nanti jadinya kayak gimana. Kita mulai aja langsung dari ruangannya dulu. Di sebelah kiri gua ini untuk ukuran ruangannya 160 cm. Ini full slat wall, dan di belakang gua ini 140 cm sampai ujung pintu. Setengahnya slat wall, setengahnya tembok, dan sisanya pintu ya. Jadi 240 dikurang 140, di sini 1 meter gitu. Ini adalah sisa slat wall yang udah gua potong ya. Jadi memang kalau kita beli slat wall itu panjangnya itu 3 meter, lebarnya itu 16 cm, dan studio gua ini tingginya 250 cm. Jadi ini masih ada sisa 50 cm. Dan kalau kalian beli harganya 100.000 sampai 150.000, belum termasuk ongkir, belum termasuk ongkos pasang. Untuk ongkos pasangnya sendiri per panel ini kalau nggak salah 50.000, jadi jatuhnya mahal. Jadi sebaiknya kalian pasang sendiri aja karena gampang, dia sistemnya tinggal diselipin aja kayak gitu. Dan di antara selipannya ini nanti bisa dilem pakai double tape, bisa dikasih silikon sealer, bisa dikasih ada semacam panel besinya, tinggal dibaut ke dinding. Tapi karena kemungkinan dinding kita itu di rumah pakai bata, jadi agak susah. Paling gampang itu tinggal dikasih double tape aja. Contohnya di sini gue juga pakein double tape di ujung-ujungnya, dan nggak semuanya, cuman paling sekitar 5 titik aja dipasangin double tape. Untuk dipotongnya juga gampang ya, pakai gergaji besi bisa, pakai cutter juga bisa. Jangan pakai yang gergaji kayu karena pasti bakalan rusak. Jadi untuk pemasangannya sebaiknya masang sendiri, lebih simple dan lebih murah. Untuk semua dinding yang udah gue pasang ini, gue butuh kalau nggak salah 10 batang. Dan 10 batang itu gue bayar sekitar 2 jutaan lah ya, belum termasuk lem dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian mau hitung, tinggal dikaliin aja. Misalnya 1,6 meter, berarti kalian butuh 10 batang. 10 kali 100.000 atau 150.000, tergantung PVC yang kalian beli dan ongkos kirimnya juga. Jadi kira-kira habis 2 juta untuk sebagian kecil ini aja. Dan untuk mempermanis slat wall ini, gue terinspirasi dari misalnya Cristiano Tech, kemudian ada Average Tech. Dia pakai model LED yang dari atas sampai bawah di tengah-tengah panelnya. Ini gue beli LED yang murah aja, bukan LED yang bagus, nggak bisa ganti-ganti warna. Jadi cuman ada pilihan putih, kuning, atau kekuningan. Dan ini harganya kalau nggak salah per 10 meter nggak nyampe 300.000. Cuman kalau misalnya kalian masukin ke video, nanti videonya bakalan tinting agak hijauan. Biasanya nih kalau lootnya gue matiin kayak gini, akan kelihatan di sini lebih hijau di sisi muka gue dibandingin sama dengan lampu utama yang gue pakai ya buat bikin video ini. Kalau mau lebih bagus bisa beli yang smart strip LED kayak punyanya Bardi, ada punyanya Fantech juga dulu ada pernah jual, entah masih ada atau enggak, bisa kalian tanyain aja. Dia itu pakainya RGB-WW chipnya, jadi bisa diatur warna selain warna putih, terus bisa diatur untuk pakai smart system, pakai Tuya, pakai aplikasi-aplikasi yang berbasis WiFi atau Bluetooth. Dan yang pasti warnanya bakalan lebih bagus untuk dimasukin ke dalam video. Cuman mungkin bakalan habis sekitar 1 jutaan buat 10 meteran ini. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai LED kayak gini buat estetika di ruangan kalian aja, nggak pengen buat video kayak gue, pakai yang murah aja udah cukup. Untuk ruangannya simple, gue buat seperti ini, nggak usah ditambahin yang aneh-aneh karena udah ada unsur vertikal. Ruangannya jadi kelihatannya lebih luas. Kalau misalnya gue pasangin poster lagi, terus gue misalnya pasangin kayak pegboard, mungkin bakalan jadi ngilangin esensi luas ruangannya sih kalau kata gue. Oke, ini mejanya udah siap ya. Ini kebetulan meja unboxing gue udah ready, gue nggak perlu pasang-pasang lagi.
Mejanya ini ukurannya custom, gue bikin 125 kali 75 cm, jadi nggak terlalu panjang tapi cukup lebar karena mostly buat unboxing ya. Dan untuk di bagian kakinya itu pakai standing desk dari Oxyhome FL40 kalau nggak salah. Terus gue udah pasangin monitor bracket di sebelah sini, dan ini pakai monitor Dell gue yang udah dari tahun 2017 ya. Mungkin karena temanya retro, jadi mungkin monitornya juga nggak boleh terlalu baru gitu. Nah, untuk mejanya sendiri tentunya ini mahal banget ya kalau misalnya bikin kayak gini, standing desk pula. Kalau misalnya kalian pengen bikin desk setup sederhana, bisa pakai IKEA Linmon ya, meja sejuta umat itu harganya kalau nggak salah sekitar 500 ribuan ya. Mungkin nggak sekuat ini, nggak se-sturdy ini, cuman oke lah untuk starting point gitu. Cuman kalau boleh saran, ketika beli Linmon jangan beli yang ukurannya 100 cm, yang semeter doang, karena dijamin nggak cukup buat naruh semua barang di atas meja kalian. Jadi sebaiknya minimal beli yang 120 cm. Untuk kakinya pun kalau bisa jangan pakai yang adil, karena nggak adil itu kakinya. Kakinya tuh goyang-goyang, nggak ada, pokoknya nggak kuat deh, nggak terlalu bagus deh gitu. Jadi kalau misalnya ada budget, mungkin kakinya bisa pilih yang agak lebih bagusan ya, nanti akan gue sertain di deskripsi. Jadi untuk meja sebisa mungkin minimal itu 120 cm, lebarnya tentunya minimal 60 cm. Kalau dapat meja yang 140 kali 70 cm bakalan lebih oke lagi, karena bakalan lebih luas buat naruh barang kalian. Ini mejanya udah oke, karena kelebaran gua tambahin lagi desk shelf di atas meja ini. Untuk nyamain sama tema retro dari Vantek Super Max Fit, ini gue pakai desk shelf dari Oxyhome. Tipenya apa gue lupa, nanti gue taruh di deskripsi. Ini warnanya abu-abu ya, karena ini memang metal ya, dia metal bukan kayu, dan menurut gue ini nanti cocok banget. Tinggal gue taruh aja di atas meja seperti ini. Selain bikin mejanya lebih rapi nantinya karena bisa naruh banyak barang juga di atas dan di bawahnya, meja gue yang lebar ini juga kelihatannya nggak terlalu kosong lah gitu. Nah kalau udah kayak gini tinggal gue taruh aja semua periperalnya yang dari Vantek Super Max Fit. Untuk deskmatnya ini gue pakai dari Vantek Super Max Fit ya. Ini layoutnya mirip sama Super Nintendo, retro banget, seumuran gue banget. Dan untuk warnanya cocok banget kalau udah ditaruh di atas meja. Udah mulai kelihatan setupnya. Ini warnanya abu-abu. Kemudian untuk desk shelf-nya juga abu-abu. Kemudian untuk slat wall-nya juga keabu-abuan juga. Jadi ini udah mulai kelihatan kira-kira setupnya akan jadi seperti apa. Untuk deskmatnya sendiri ukurannya itu 40 x 90. Terus dia coatingnya juga udah bagus ya, warnanya juga udah oke. Kemungkinan ini tipenya kalau gua rasain sih kayaknya lebih ke arah speed ya, dia agak licin ya. Jadi ini nanti akan cocok buat main game-game yang FPS lah, buat main Apex cocok ya. Tapi retro ya, gimana ya, kita kayaknya bakalan main game lain deh nanti kita cobain. Oke lanjut lagi ke keyboardnya. Ini pakai keyboard terbaru ya dari Vantek, namanya Vantek Super Max Fit R83. Yang gue pegang ini layoutnya 75%, ada yang 96% juga. Kalau misalnya kalian pengen pakai numpad bebas, tinggal pilih aja. Dan menyesuaikan dengan temanya, ini retro juga, desainnya bagus ya, low profile. Dan yang gue suka dia udah punya 3 jenis koneksi, Bluetooth, wireless 2,4 GHz, dan juga wired ya. Untuk Windows sama Mac juga udah kompatibel, jadi cakep banget. Tapi yang lebih cakep lagi adalah desainnya ya. Gue suka banget sama desainnya. Dan ini sekali lagi nambahin kecocokan ke setup ini. Makin kelihatan warnanya pun ya, kalau bisa dilihat sama slat wall gue juga masih mirip-mirip juga. Makin kelihatan retronya, nggak cuma desain doang, tapi udah gue cobain keyboard ini dipakainya juga menurut gue enak sih. Lanjut lagi untuk mouse-nya ya. Ini dia mouse-nya Vantek Kanata S Wireless. Dia punya 2 jenis koneksi, wired dan juga wireless 2,4 GHz. Kemudian untuk sensornya dia pakai PW3311 base budget sensor ya, untuk gaming sensor. Kemudian untuk shape-nya di tangan gue ini masih bisa claw grip. Tapi kalau misalnya tangan kalian medium size, mungkin lebih ke palm grip. Pakainya enak ya, ngekep di tangan. Hamnya agak mundur sedikit. Dan untuk temanya itu sesuai banget ya, masih sama. Dia temanya retro, merah, kuning, hijau, birunya ada di sisi-sisi buttonnya sini. Cakep sih kalau kata gue. Dan kalau ditaruh ke meja ya tentunya bakalan lebih mantap lagi kelihatannya, lebih kelihatan lagi retronya. Dan nanti akan ditambah lagi satu item lagi yang menurut gue juga item yang cukup worth it, karena kemarin reviewnya cukup rame tentang gamepad ini. Dan ini namanya adalah gamepad Vantek Shooter 3 ya. Ini juga sama dibuat
temanya itu retro, jadi yang hype itu sekarang ikutan retro juga. Bisa kalian lihat di sini, dia itu udah Hall effect sensornya untuk analog, terus untuk triggernya juga ada motion sensornya juga, jadi ada gyronya juga bisa kalian aktifin kalau misalnya main di Steam pakai kabel ya, tentunya harus pakai kabel untuk gyronya. Untuk biru, merah, kuning, hijaunya ada di action buttonnya. Ini udah satu set, mereka punya 4 item ini untuk awal Super Max Fit Retro Series. Sekedar bocoran bahwa setelah ini bakalan ada versi-versi retro lainnya. Jadi mungkin kalau kalian pengen ngoleksi yang retro bisa di start dari sini, nanti kedepannya Fantech bakalan ngeluarin versi retro untuk peripheral lainnya. Gua ada beberapa item lagi, ini punya Fantech juga, warnanya masih masuk ya. Ini Fantech Studio Pro, kemudian ada Fantech Nova Pro. Bisa gua taruh di sini juga, mempermanis setup juga. Terus ini bisa ditaruh di tengah. Jadi setupnya sebenarnya gampang, simple, minimalis, nggak terlalu mahal juga. Oh, yang ngomongin mahal enggaknya, kalau nggak salah ini semuanya itu untuk satu set retro tuh nggak nyampe 1,5 juta ya. Ini nanti untuk harganya akan gua taruh di layar. Menurut gue ini worth it banget untuk bikin setup retro, terutama mungkin buat kalian yang umurnya itu seumuran gua lah ya. Mungkin yang untuk milenial gitu cocok lah, yang kangen sama game-game masa-masa kita masih kecil lah gitu. Menurut gua itu aja sih ya untuk setupnya, udah cakep banget, tinggal ditaruh PC aja di bawahnya. Terus gua coba untuk main beberapa game retro supaya suasana retronya bakalan lebih kelihatan lagi di studio ini. Nah, jadi ini udah gua modifikasi, udah gue tambahin beberapa item. Contohnya nih gue kasih speaker putih di bagian ujungnya seperti yang tadi gue udah bilang, bahwa sisi sampingnya masih bisa masuk speaker. Nih masih bisa masuk pakai edifier gue masuk di sini. Kemudian ini Fantech Studio Pro gue taruh di atas the shelf buat mempercantik. Ada Nova Pro, kemudian ada Shooter 3 edisi retro juga. Gue kasih jam retro juga di sini biar menambahkan kesan retro. Terus di ujungnya juga ada speakernya juga gitu. Setupnya simple kayak gini. Nih udah ada game retro juga di sini, Street Fighter Alpha ya, zaman gue kecil banget main di dingdong. Jadi memang gue buat setupnya sesederhana mungkin. Terus sebisa mungkin ya nggak terlalu mahal lah gitu. Untuk gamenya ini Street Fighter gue download di Steam juga cuma 17.000 ya. Jadi kalau misalnya mau main game yang retro bisa sekalian beli di Steam, nggak terlalu mahal juga kan gitu. Ditambah lagi finishing, mungkin tambahin kursi ya, kursi apapun will works di setup ini asal warnanya sesuai. Ini gue ada kursi warnanya itu hitam abu-abu, jadi masih masuk juga. Mungkin kalau misalnya kalian emang udah cinta sama Fantech bisa pakai yang OCA 259, 258, 259 Pro, bisa dipakai di setup ini ya. Harganya juga nggak terlalu mahal. Dan finally di bagian bawah PC-nya juga udah gua taruh. Ini PC putih gua di setup gua yang sebelumnya. Gua taruh di sebelah kiri sengaja supaya kelihatannya PC-nya itu nggak banyak kelihatan LED-nya. Jadi kayak retro banget lah, karena memang PC zaman gua masih SD dulu. Iya, cuman besi begini doang ya, nggak ada macem-macemnya. Cuman bedanya adalah mungkin dulu case-nya itu agak lebih coklat, lebih abu-abu, kayak ada di setupnya Fantech Super Max Fit sih. Kayak gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk setupnya. Untuk list itemnya nanti akan gua sertakan ya di deskripsi. Misalnya kalian pengen ngikutin, nggak perlu sama banget, nggak perlu persis banget, tapi kira-kira dengan ruangan yang cuma 160 kali 240 cm ini bisa ngebuat setup yang menurut gua menarik, terutama misalnya kalau pengen dimasukin ke video-video setup di Instagram atau juga di YouTube. Sekali lagi thank you buat Fantech yang udah nyediain semua peripheral ini. Fantech Super Max Fit mulai dari deskmat, mulai dari keyboardnya yang cakep banget, kemudian ada mouse-nya juga, dan juga ada gamepadnya yang tadi udah gua cobain buat main game Street Fighter ya di setup ini. Overall dengan semua item ini menurut gua temanya masuk banget, retronya masuk banget, cakep. Jadi kalau kalian pengen bikin setup yang kayak gini, bisa consider beli Fantech Super Max Fit Retro Series buat ngebuat setup kalian itu lebih kelihatan retro lagi. Itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang gua sebutin tadi bisa menginspirasi kalian. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.